ดีใจนะคะที่วันนี้อุ่นเครื่องกับทีมชาติเมียนมาแล้วก็ชนะ 6-0 นะคะก็เป็นการปลดล็อกแล้วก็ถึงแม้จะแพ้การอุ่นเครื่องกับทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าแต่ก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกทีมเนี่ยมีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะก็วันที่ 14 ทีมชาติไทยก็จะอุ่นเครื่องพบกับSebagaimana yang diketahui, Thailand memastikan tempat di final Piala AFF 2024 usai mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 tadi malam. Keberhasilan tim berjuluk Gajah Perang sedikit dinodai kontroversi keputusan wasit Kimura Horiyuki yang mengesahkan gol pertama tuan rumah. Ya, sepanjang 45 menit pertama Thailand tampil penuh percaya diri. Mereka mampu mengurung pertahanan Filipina. Tercatat ada 9 tendangan dan 5 tendangan mengarah ke gawang. Sementara dari penguasaan bola, Thailand juga unggul 65%. 8 menit sebelum interval pertama usai, puluhan ribu penonton yang memadati Stadion Raja Mangala bergemuruh saat Paradon memanfaatkan kemelut di depan gawang dan melepaskan tendangan kaki kanan yang tak mampu dibendung penjaga gawang Filipina. Namun, gol ini sangat-sangat kontroversial. Hal ini lantaran bola yang dilepaskan Seksen Retre sebenarnya sudah meninggalkan lapangan. Namun, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Usai gol tersebut, ketegangan sempat terjadi. Para pemain Filipina tampak memprotes keras atas apa yang dilakukan wasit tersebut. Tak hanya itu saja, dalam laga ini banyak keputusan kontroversial wasit yang sedikit merugikan timnas Filipina. Imbasnya Filipina harus rela tersingkir di semifinal akibat di laga ini dibumbui dengan sejumlah kontroversi. Salah satu pandit sepak bola Indonesia, yakni Justinus Laksana, membuat pernyataan yang menghebohkan publik tanah air. Pria berkepala pelontos itu mengaku tak akan lagi membahas sosok pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Alasannya, Justinus mendapatkan peringatan dari orang tidak dikenal setelah memberikan kritik keras kepada Sintayong. Lantaran khawatir akan keselamatan keluarganya, pria yang akrab disapa Coach Justin itu kini enggan berkomentar lagi tentang Sintayong. Kejadian ini bermula saat Coach Justin menyampaikan kritik keras terhadap Sintayong yang gagal membawa timnas Indonesia bersinar di ASEAN Cup 2024. Menurut Coach Justin, Sintayong membuat keputusan yang dinilai tidak masuk akal, terutama dalam pemilihan starting 11 dan rotasi para pemain timnas Indonesia. Coach Justin juga tidak sepakat dengan eksperimen Sintayong yang dinilai gagal. Bahkan setelah timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024, Coach Justin memberi pertimbangan pelatih baru andai Sintayong dipecat. Pria berusia 57 tahun itu menyarankan PSSI merekrut Peter Huistra sebagai pengganti Sintayong dengan sejumlah alasan. Namun, setelah pernyataan itu beredar luas, Coach Justin ternyata mendapatkan peringatan dari pihak yang sebelumnya mempublikasikan data Tommy Welly alias Bung Handuk. Berdasarkan pertimbangan keamanan keluarga, Coach Justin akhirnya memutuskan untuk tidak akan lagi membahas Sintayong. Dengan video ini, gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong. Oke, karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang. Maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Berbeda dengan Coach Justin yang memilih mundur karena kena peringatan sang hacker, Bung Toel seakan cuek meskipun data pribadinya sudah tersebar. Bahkan jika dilihat-lihat, kritik-kritik bernada provokasi dari Bung Toel semakin menjadi-jadi, terutama ditunjukkan kepada pelatih Sintayong. Lagi dan lagi Malaysia nampaknya harus menghadapi kenyataan pahit soal pemain keturunan yang diincarnya.
Ya, penyerang tim U21 PSV Eindhoven Iggy Houben beberapa waktu lalu dikabarkan memiliki darah Malaysia dari nenek yang berasal dari Kuala Lumpur. Namun Mariel Houben yang merupakan ibu Iggy Houben membantah kabar tersebut. Dia mengatakan bahwa Iggy Houben merupakan pemain asli Belanda, baik neneknya maupun kakeknya juga merupakan orang asli Belanda. Malaysia, nenek kami 100% berasal dari Limburg, Belanda, tulis ibu Iggy Houben di laman Facebooknya. Tak hanya itu saja, sebelumnya dua pemain yang dikabarkan memiliki darah Malaysia telah membantah. Kedua pemain itu ialah Josh Brownhill dan Ishak Hayden. Untuk kasus Josh Brownhill, bos Johor Darul Tajim Tunku Ismail Idris sampai turun tangan. Ia meminta kepada pemain Burnley itu untuk memberikan klarifikasi. Dan benar saja, saat diminta memberikan klarifikasi, Josh Brownhill sama sekali tak ada kaitannya dengan Malaysia. Langkah serius kini mulai diambil Madampang untuk memperkuat timnas Thailand. Baru-baru ini Madampang yang merupakan Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand dilaporkan telah memulai kontak dengan pemain muda Manchester United, Silva Maxes. Striker berusia 15 tahun itu diketahui berdarah campuran Wales Thailand. Maxes memiliki darah keturunan Thailand melalui sang ibu yang berasal dari Nikonsawan. Ia dianggap sebagai salah satu bintang muda paling menarik di sepak bola Inggris. Sebelum bergabung dengan Akademi Man United, Maxes bermain untuk Ipswich Town. Di tim U16 Manchester United, Maxes memilih untuk mengenakan nomor punggung 7. Bersama klub tersebut, Maxes menjadi rekan setim Kay Rooney, putra dari legenda Manchester United Wayne Rooney. Menurut laporan dari media Thailand Siam Swat, saat ini sang pemain telah dihubungi oleh pihak FAT. Laporan mengklaim bahwa Maxes menerima dan akan bergabung di pemusatan latihan timnas Thailand U17 pada Februari 2025. Di saat yang bersamaan, keluarganya juga berencana untuk kembali ke Thailand. Mereka akan mengurus dokumen pribadi dan Madampang kabarnya siap memberikan bantuan, perhatian, serta dukungan penuh. Madampang ingin Maxes turut bergabung dengan timnas Thailand U17 dan bermain di ajang Piala Asia U17 2025 mendatang. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia saat ini memang sedang naik daun. Terbukti dengan pencapaian tim Merah Putih yang saat ini sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, di level U23, timnas Indonesia juga berjuang mendapatkan satu tempat di Olimpiade 2024 meski pada akhirnya gagal. Hal ini yang membuat Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia yakni Erick Thohir ingin pencapaian tim Merah Putih di level tertinggi tak berhenti untuk kedepannya. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tapi pertanyaannya, bisa kita bertahan untuk lolos kualifikasi Olimpiade dan Piala Dunia? Tetangga kita seperti Korea, Jepang, Arab Saudi sudah konsisten. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan PSSI era kepemimpinannya terus belajar untuk berkembang. Bahkan lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut belajar ke beberapa negara seperti Jepang, Belanda, hingga Jerman. Ini semua agar PSSI menjadi lebih bagus, utama lainnya adalah membangun bibit muda buat masa depan. Saya tahu tidak mudah, tapi saya pikir ini sesuatu yang juga kita bangun. Manajemen dari federasi dan juga program jangka panjang untuk grassroots. Kita memiliki tolak ukur, contohnya kita pergi ke Belanda buat perbandingan, kita ke Jerman tahun lalu, dan kita juga mau ke Korea Selatan bertemu dengan Federasi Korea untuk menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea, jelas Erick Thohir. Bek timnas Australia Harry Souttar terancam absen hingga 12 bulan setelah mengalami cedera tendon Achilles. Ya, Souttar mengalami cedera saat membela Sheffield United dalam kekalahan 0-2 dari Burnley di Championship. Insiden itu terjadi setelah Souttar terlibat benturan keras dengan pemain Burnley saat hendak menghalau bola. Ia kemudian terlihat dalam kondisi tidak nyaman dan harus dibantu keluar lapangan. Cedera Souttar juga dikonfirmasi oleh pelatih Sheffield United, Chris Wilder. Wilder mengungkapkan bahwa bek berusia 26 tahun itu merasa hancur akibat cedera parah yang dialaminya. Cedera ini membuat Souttar harus absen selama setahun dan mengakhiri musim 2024-2025 lebih cepat. Souttar juga mengunggah pesan kepada penggemar Sheffield United setelah mengetahui waktunya di klub telah berakhir.
Terima kasih kepada semua orang di Sheffield United, klub yang menakjubkan dengan orang-orang hebat. Sayangnya saya harus absen untuk sementara waktu, tetapi saya mendoakan yang terbaik bagi semua orang di klub untuk sisa musim ini dan seterusnya. Sekali sebilah pisau, selamanya sebilah pisau, ungkap Southern di Instagram. Ini adalah cedera serius kedua yang dialami bek tengah bertubuh jangkung itu dalam 3 tahun. Pada November 2021, Southern juga mengalami ACL di lututnya. Cedera Southern merupakan pukulan telak bagi timnas Australia asuhan Tony Popovic. Terlebih Australia masih harus berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia hingga pertengahan tahun depan. Namun kabar cederanya bek jangkung ini tentu sangat menguntungkan bagi pasukan merah putih.